صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ليس أزكى منك أشنى يا الله قدوا يا جد الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعليك الله صلى يا الله دائما دون الدهور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من Kita tausiah dulu ya. Sudah keberapa? Pasal berapa? Terakhir. Saya sebelum masa harus diakhir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan hal qiyam. Kita lanjutkan nanti pasal 10 kita berbedanya. Kita lanjutkan untuk tausiah lanjutan kajian kita, yaitu syarah kitab At-Tibai, masuk ke row yang ke-16. Bagi ibu yang bawa kitab, silahkan dibuka kitabnya. Kepada guru kita yang mulia, Kiai Haji Lukman Hakim, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan minna ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat khasyah ila hadratin Magaji Ali Zubi, Magaji Abdul Karim, Magaji Marzuki Dahlan, Magaji Mahruf Salim, Magaji Jawahari, Magaji Soleh, Magaji Muhammad Maksum Jawahari,
bagi Haji Ahmad Idris Marzuki, bagi Haji Imam Yahya Makhrus, bagi Haji Abdul Aziz Mansur, bagi Haji Maimun Zubair, bagi Haji Ahmad Habib Zaini, jami' masyayikh mu'akhirul buyuh, mu'allifil kutubil ladzi 'allamnaha wa 'allamnaha, khususan hadrati Sayyidi Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, Sayyidi Syekh Imam Al-Bushairi, Sayyidi Syekh Abdul Rahman bin Ahmad Al-Bibai, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Sayyidi Syekh Zakaria Yahya Syarah bin Nawawi, Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti, rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan sahibil bait, beliau Ibu Hajarini Rabbani sekeluarga, yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan ibu-ibu sekalian, jamaah setia Majelis Burdah, Majelis Ta'lim Syifaul Qulub, hadirin hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Siang hari ini kajian syarah kitab Maulid At-Tibai memasuki rawi yang ke-16. Silakan disimak. Seperti biasa saya akan bacakan rawinya dan saya akan menyampaikan maksud dari rawi tersebut atau kisah tersebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa kullu man fil kauni mutashawwiqun liduhurik. Itu ya. Muntazirun li isyraqi nurik. Fabainama al-habibu sallallahu alaihi wasallam munsitun li sama'i tilkal ashbah wa wajhuhu mutahallilun ka nuris sabah. Id aqbalat halimatu mu'linatan bisyiyah taqulu وقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له شفي وحبيب. قالت حليمة ووحيدا فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك من الملائكة وأهل التوحيد. قالت حليمة فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم. اللهم صل وسلم وكل من في الكون متشوق لظهورك. Ini masih lanjutan dari rawi yang ke-15. Pada rawi yang ke-15 diceritakan setelah Rasulullah saat itu umur beliau kurang lebih 4 tahun, ikut Halimatus Sa'diyah main dengan teman-teman sebayanya datang
3 malaikat untuk membedah dadanya, diisi beberapa kebaikan, diisi al-khilm, sifat bijaksana, diisi ilmu, diisi sifat yakin, dan diisi sifat ridho. Singkat cerita, teman-temannya lari karena ketakutan, dan setelah dibedah, ditutup kembali oleh para malaikat. Para malaikat menjelaskan kepada beliau keagungan beliau, anugerah dan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Disampaikan semuanya, engkau yang terutama, ilmu Allah akan diberikan kepada engkau, dan engkau yang paling banyak ilmunya. Disampaikan semuanya. Nanti akan ada biawak yang bisa bicara beriman kepadamu. Nanti akan ada kijang yang juga bisa bicara bersyahadat di depanmu. Disampaikan semuanya. Wa kullu man fil kauni, ini masih ucapannya malaikat. Ketahuilah wahai Muhammad, setiap makhluk ciptaannya Allah fil kaun, yang ada di alam semesta ini, mutasyawwiqun lidzuhuri, mereka semua merindukan kehadiranmu. Mutasyawwiqun, berontok, sangat rindu kehadiranmu. Muntazirun li isyraqi nurik, mereka setia menunggu isyraqi nurik, kemuliaan cahayamu. Nah, di saat malaikat sedang menjelaskan kepada Rasulullah bahwa beliau waktu itu masih kecil akan mendapatkan keagungan-keagungan dari Allah yang tidak Allah berikan kepada lainnya, fabainama al-habib munsitun li sama'i tilkal asbah, ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat, kabar gembira untuknya, munsitun, mendengarkan dengan sesama, wa wajhuhu mutahallilun kanuri sobah, bergembira sekali beliau mendengarkan kabar gembira tersebut. Saking gembiranya sampai wajahnya itu bersinar kanuri sobah, seperti sinar matahari di pagi hari. Nah, saat asik mendengarkan kabar gembira dari para malaikat, ibu susuannya Halimah yang mendengar laporan teman-teman sebayanya bahwa Muhammad didatangi oleh 3 makhluk aneh, Muhammad dibaringkan, Muhammad dibedah dadanya, ini langsung lari untuk mencari beliau. Id akbalat Halimatu mu'linatan bisyiyah, ketika Halimah menemukan Rasulullah sedang berbicara dengan 3 makhluk yang sangat aneh yang belum pernah dijumpai di kampung itu, ada kekhawatiran luar biasa dari Halimah, sehingga dipanggil-panggil sambil lari berteriak-teriak dari kejauhan. Apa teriakannya? Wa ghoriba, wahai anakku yang seperti pengembara, karena dia orang Makkah kemudian tinggal di daerah Sa'diyah yang itu jauh dari Makkah. Wa ghoriba, hei anakku Muhammad yang seperti seorang pengembara, tak punya teman, sendirian, jauh dari siapapun. Mendengar Halimah memanggil Rasulullah dengan wa ghoribah, malaikat menjawab, ya Muhammad, hei Muhammad, ma anta bi ghorib, engkau bukan pengembara, engkau banyak teman, bal anta minallahi qarib, bahkan Allah itu sungguh sangat dekat dengan dirimu, tak perlu takut, engkau bukan sendirian. Wa anta lahu safiyun wa habib, dan engkau itu adalah kekasihnya Allah. Sofiyun, engkau adalah manusia pilihannya Allah. Tak benar ibu susuanmu mengatakan bahwa kamu itu gharib, pengembara, bukan. Engkau sangat dekat dengan Allah. Engkau manusia pilihan dan kekasihnya Allah. Qalat Halimah, Halimah masih takut, masih khawatir, memanggil Rasulullah dengan suara yang keras. Panggilan yang kedua, Halimah memanggil dengan kalimat wa wahidah, wahai anakku Muhammad yang sendirian, tak punya teman.
Faqalatil malaikah, malaikat menjawab, ya Muhammad, ma anta biwahid. Muhammad, enggak benar itu ucapan ibu susuanmu. Kamu tidak sendirian. Ma anta biwahid, engkau tidak sendirian. Bal anta sahibut ta'yid, engkau banyak teman. Engkau adalah orang yang memiliki pengukuhan. Alam semesta yang beriman kepada Allah mengukuhkanmu sebagai manusia yang paling utama, manusia pilihan kekasihnya Allah. Wa anisukal hamidul majid, sungguh banyak yang menghiburmu. Bahkan al-hamid, Allah zat yang layak dipuji, itu anisuka, menjadi penghiburmu. Kau usah takut, kamu gak sendirian. Wa ikhwanuka minal malaikati wa ahli tauhid. Temanmu, saudaramu itu bukan hanya golongan manusia. Malaikat-malaikat menjadi saudara-saudaramu, menjadi teman-temanmu. Wa ahli tauhid, dan juga mereka yang mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah. Kamu gak sendirian, gak usah takut. Ibunya yang khawatir, namanya Muhammad waktu itu masih umur 4 tahun, dijumpai makhluk yang sangat aneh. Dari sisi fisiknya tidak umumnya manusia, wajahnya bersinar, pakaiannya serba putih, sehingga ada kekhawatiran. Wa wahida, wahai Muhammad anakku yang sendirian tak punya teman. Ini dibantah oleh malaikat. Salah itu bu susianmu, ibu suwanmu, susianmu pula. Karena ada bunda susi jadi susianmu kan. Salah itu. Kamu gak sendirian, kamu banyak teman, banyak yang mengukuhkanmu. Qalat Halimah, Halimah masih takut, masih berteriak-teriak mengkhawatirkan Rasulullah. Memanggil lagi Halimah, wa yatima, wahai Muhammad yang yatim. Malaikat menjelaskan kepada Rasulullah, faqalatil malaika, wahai Muhammad, lillahi darruka min yatim, karena keyatimanmu Allah banyak memberikan keagungan dan kemuliaan yang diserupakan dengan durrah, intan berlian, intan mutiara yang sangat indah. Itu arti durrah, ya. Punya anak saya yang pertama namanya Durrah, Durratun Nafisah. Durrah itu intan, Nafisah yang indah. Orang tuanya berharap agar seperti intan mutiara yang indah. Amin Allahumma amin. Jadi kalau ngasih nama anak, kalau bisa artinya yang bagus. Tidak harus bahasa Arab. Selamat itu nggak apa-apa ya. Selamat Wijoyo itu nggak apa-apa. Nama tidak harus bahasa Arab. Yang penting punya arti bagus. Sebab nama itu adalah doa untuk yang menyandang nama. Kalau namanya meskipun bahasa Arab tapi musyrikin, nah ini bahaya. Na'udzubillahi min. Jadi ketika ibu susuannya memanggil wa yatimah, hei Muhammad yang yatim, malaikat menggembirakan, kamu enggak perlu kecil hati sebab keyatimanmu wahai Muhammad. Lillahi darruka min yatim, karena keyatimanmu Allah memberikan keagungan dan kemuliaan serta keindahan, bagikan mulianya, indahnya intan mutiara yang mahal harganya. Fa inna qadraka indallahi azim, sungguh derajatmu di sisi Allah adalah sangat agung. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ini rawi yang ke-16. Kita tambahkan satu. Falamma ra'atu Halimatu saliman minal ahwal, raja'at bihi masuratan ilal adlal, thumma qassat khabarahu ala ba'dil kuhan, wa a'adat alaihi ma tamma min amrihi wa ma
المقام والركن والبيت الحرام أفي اليقظة رأيت هذا أم في المنام فقال بل وحرمة الملك العلام شاهدتهم كفاحا لا أشك في ذلك ولا أضام وقال الكاهن أبشر أيها الغلام فأنت صاحب الأعلام ونبوتك للأنبياء قفل وختام عليك ينزل جبريل وعلى بساط القدس يخاطبك الجليل ومن ذا الذي يحصر ما حويت من التفضيل وأن بعد وصف معناك يقصر لسان المالك المطيل اللهم صل وسلم falamma ra'atu Halimah, ketika Halimah As-Sa'diyah melihat Muhammad kecil saliman minal ahwal, selamat dari mara bahaya. Karena informasi yang disampaikan teman-teman sebayanya, sebab ketakutannya ini Muhammad, kalau orang Jawa bilang digondol wewe. Tahu digondol wewe? Diculik kuntilanak, diculik gendruwo, didatangi makhluk yang sangat aneh, khawatir, takut. Nah, ketika Halimah sudah memastikan Muhammad saliman minal ahwal, Muhammad anak susuannya ini selamat dari mara bahaya, ketiga makhluk itu sudah tidak ada lagi, menghilang begitu saja, roja'at bihi masruratan ilal atulal, langsung dibawa pulang ke rumahnya Halimah. Halimah bergembiranya luar biasa, sebab amanah, diamanai Dewi Aminah untuk menyusui Rasulullah. Lalu Halimah ini bertanya-tanya. Orang kalau nggak paham ya ingin tahu keganjilan-keganjilan, peristiwa-peristiwa aneh yang baru saja dialami oleh anak susuannya. Cerita dari teman-teman sebayanya, ada 3 makhluk aneh membaringkannya lalu membedah dadanya. Penasaran, makhluk itu siapa? Singkat cerita, qassat khabarahu ala ba'dil kuhan, dibawalah Muhammad kecil kepada kuhan, para peramal, juru ramal, orang yang Allah beri kelebihan tahu sesuatu sebelum terjadi. Jadi orang yang tahu sesuatu sebelum terjadi sejak zaman dulu sudah ada. Cuma ada kalanya tahunya mereka ini sebab Allah buka hijab yang menghalangi pandangan mata hatinya, sebab kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah, kesungguhannya dalam membersihkan hatinya dari Allah. Nah, ini wali. Biasanya kalau seorang wali tahu, cuma tidak suka bercerita, oh kamu nanti begini. Enggak, diam. Dan selalu berpesan kepada santrinya, jangan ceritakan apa yang kau lihat dariku ini sebelum aku meninggal. Ada kalanya taunya seseorang itu dibisiki oleh jin. Dibisiki oleh jin. Nah, ini dukun. Ada kalanya taunya seseorang itu memang membaca kitab-kitab lama yang di situ diceritakan akan munculnya seorang manusia yang menjadi penutup para nabi dan rasul dengan ciri-ciri A, B, C, D dan seterusnya. Nah, di kampungnya Halimah juga banyak para juru ramal. Singkat cerita, dibawalah Muhammad kecil menghadap kuhan, para peramal, orang yang
dipercaya oleh orang-orang kampung bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Dibawalah ke sana, wa a'adat alaihi ma tamma min amri wa makan, diceritakan berulang-ulang kali Halimah bercerita tentang apa yang baru saja dialami oleh anak susuannya. Diceritakan mulai dari bermain dengan teman-teman sebayanya, lalu ada 3 makhluk aneh dengan ciri-ciri begini. Teman-temannya lari, dibaringkan di bedah. Kemudian aku datang, masih ada makhluk itu. Aku ucapkan ini, makhluk itu menjelaskan tidak seperti itu. Aku ucapkan ini, tidak seperti itu. Berulang kali diceritakan kepada kuhan, tukang ramal. Faqala lahul kahin. Lalu tukang ramal ini, orang pinter kalau bahasa kita, orang pinter ini memanggil Muhammad kecil. Muhammad kecil dipanggil dan ditanya, ya bena Zamzam wal maqam. Hei anak laki-laki yang berasal dari Zamzam, daerah yang di situ ada Zamzam. Hei anak laki-laki yang berasal dari kota yang di situ ada makam Ibrahim. Hei anak laki-laki yang berasal dari kota yang di situ ada rukunnya Ka'bah, rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Hajar Aswad, rukun Syami. Ada 4 pojok Ka'bah, Hajar Aswad, kemudian Iraki, Syami, Yamani. Hei anak laki-laki yang berasal dari kota yang Baitul Haram, yang di situ ada rumahnya Allah yang mulia. Jawab jujur, kata orang pintar itu. Afil yaqadhati ru'aita hadza am fil manam. Kamu melihat itu semua, kamu mengalami itu semua, kamu dalam keadaan tidur, berarti mimpi, atau kamu dalam keadaan terjaga, sadar, tidak mimpi. Anak umur berapa? 4 tahun. Faqala, Muhammad menjawab, bal wa hurmatil malikil alam, demi zat yang maha menguasai alam, demi zat yang maha mengetahui, demi zat yang al-malik menjadi raja dari semua raja, syahadtuhum kifaha, aku melihat mereka para malaikat tidak sedang dalam keadaan tidur. Kifaha, aku lihat nyata di depan mataku. Aku melihat ketiganya. Aku tidak dalam keadaan tidur, aku dalam keadaan terjaga. La asyukku fi dzalik, aku enggak ragu, aku yakin, aku terjaga, aku enggak sedang tidur, enggak sedang mimpi. Wala udham, tak ada sesuatu yang menghalangi pandanganku. Aku lihat langsung 3 makhluk itu, malaikat itu, aku lihat langsung. Aku tidak dalam keadaan tidur. Faqala, setelah mendengar itu, orang pintar itu langsung katakan di depan Halimah, abshir ayyuhal gulam. Abshir, wahai anak muda, wahai anak remaja, wahai Muhammad, bergembiralah kamu, ayyuhal gulam, anak kecil, gembiralah kamu. Anta sahibul a'lam, kamulah yang diceritakan di kitab-kitab terdahulu, sahibul a'lam, pembawa panji kemenangan. Sahib, pembawa al-a'lam, panji kemenangan. Wa nubuwwatuka lil anbiya quflun wa khitam, dan kamulah yang akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Alaika yanzilu Jibril. Jadi orang itu, Rasul masih kecil, bahkan sebelum lahir, saat Dewi Aminah ngandung, itu sudah banyak yang memprediksi anaknya Aminah nanti akan menjadi penutup Nabi dan Rasul. Saat kecil, orang pinter yang tinggal di kampungnya Halimatus Sa'diyah juga sudah mengatakan, kamulah sang pembawa panji kemenangan, kamulah penutup para nabi. Kenabianmu itu menjadi penutup para nabi.
alaika yanzilu Jibril, Jibril nanti akan membawa wahyu kepadamu. Wa ala bisatil qudsi yuhadibukal jalil, Allah yang maha agung itu akan banyak berfirman kepadamu. Yuhadibuka, Allah yang maha agung akan berbicara padamu. Wa man dalladhi yahsuru ma hawaita minat tafdhil, dan sungguh keutamaanmu, kemuliaanmu, kesempurnaanmu, tidak ada seseorang yang mampu melukiskan dengan kalimat-kalimat indah. Tak mampu mereka. Man dalladhi yaksuru ma hawaita minat tafdil. Wa am ba'di wasfi ma'naka yaksuru lisanul madihil mutil. Orang-orang yang terkenal fasih lesannya, para pujangga, para sastrawan, yang ketika memuji sesuatu dia bisa merangkai kata dengan begitu indah dan sempurna, mereka pun tidak ada yang sanggup memujimu dengan sempurna, karena kesempurnaanmu ini tiada bandingannya. Siapa yang bicara ini? Al-Kuhan. Kuhan itu orang pinter. Karena di sini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Ad-Dibai Kuhan, berarti bukan hanya satu orang pinter saja. Kuhan, orang-orang pinter yang ada di kampungnya Halimatus Sa'diyah ketika mendengar cerita itu, mereka sepakat inilah Nabi akhir zaman. Inilah manusia yang akan dijumpai Jibril. Inilah manusia yang akan Allah berbicara langsung padanya. Inilah manusia yang paling sempurna, yang tidak ada juru tulis mampu menulis, merangkai kata. Karena kesempurnaannya, yang tidak ada orang yang juru bahasa, sastrawan, pujangga mampu merangkai kata dengan lesannya, memuji kesempurnaannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sejak kecil itu sudah banyak kabar dari orang-orang yang Allah beri kelebihan akan munculnya Nabi akhir zaman, dan sudah banyak dipuji oleh manusia yang lain. Hanya Rasulullah yang sejak lahir tak pernah melakukan kesalahan. Nabi dan Rasul lainnya pernah melakukan kesalahan, terlebih saat Nabi dan Rasul lainnya belum menjadi Nabi dan Rasul. Makanya besok di hari kiamat, saat manusia bingung, butuh pertolongan agar segera dihisab amalnya, ini mereka berkumpul, bermusyawarah. Hasil musyawarah, kita harus cari penyelamat. Siapa kira-kira? Nabi Adam pasti bisa menolong kita. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam menjawab, aku pun gak tahu nasibku di hari ini, karena aku pernah melakukan dosa. Coba datang kepada Nabi Nuh yang terkenal kesabarannya dalam berdakwah. Datang kepada Nabi Nuh, sama jawabannya dengan Nabi Adam, aku pun tak tahu nasibku hari ini, karena aku pernah melakukan kesalahan. Sebab doaku, makhluk ciptaannya Allah yang tak punya dosa, tak punya salah, menjadi binasa. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, tinggalkan kami sendiri, jangan engkau biarkan di muka bumimu ini orang-orang yang tidak beriman kepadamu. Sehingga orang yang tidak beriman kepadamu di waktu itu semuanya binasa. Di wilayah, di luar wilayah Nabi Nuh, yang tidak sampai dakwanya Nabi Nuh ke sana, yang sebenarnya mereka tidak bisa dihukumi dosa sebab tidak ada risalah, ikut binasa. Banjir 7 bulan kurang lebih, Allah perintahkan langit menurunkan air dan larang bumi menyerap air. Bumi tenggelam, semua binasa. Yang hidup yang ada di bahteranya Nabi Nuh, yakni Nabi Nuh, anak-anaknya yang beriman, kaumnya yang beriman, dan beberapa jenis hewan sepasang-sepasang, tujuannya agar nanti kalau banjir reda bisa menurunkan keturunan.
Selain itu binasa. Manusia yang di Indonesia waktu itu yang sebenarnya sebab tidak ada risalah sampai kepadanya, berdosa, bermaksiat tidak masalah, juga binasa. Aku nggak bisa. Coba datang kepada Nabi Ibrahim, ditanya sama, aku pernah melakukan dosa. Dalam hidupku aku pernah berdusta 3 kali. Sampai akhirnya yang siap menolong manusia di hari kiamat tentunya atas izin Allah adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa jawabannya sama. Nabi Isa apalagi? Apakah kalian gak tahu gara-gara saya banyak orang yang menuhankan Allah selain Allah? Aku saja dianggap Tuhan oleh mereka. Ibuku dianggap Tuhan oleh mereka, sehingga aku nggak tahu nasibku. Dan di saat itu yang bisa memberikan pertolongan dan syafaat agar segera dihisab setelah mereka ribuan tahun berdiri kepanasan di bawah terik matahari yang sangat dekat jaraknya dengan kepala mereka yang amat sangat panas. Akhirnya yang bisa memberikan pertolongan sehingga segera dihisab amal mereka hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita yang selalu hadir di majelis, di mana di majelis itu kita memperbanyak memuji Rasulullah, kita memperbanyak bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah. Ini kelak di hari kiamat benar-benar bisa dekat dengan Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin. Ini rawi yang ke-17. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tinggal 3 rawi lagi, insyaallah selesai. Mudah-mudahan istiqomah dan nanti kita lanjutkan syarah dari kitab Maulid Burdah. Itu banyak kisah di sana dan banyak kalimat-kalimat pujian kita kepada Rasul yang ternyata dahsyat, ada keutamaannya ketika dibaca dengan cara tertentu dan pada hitungan tertentu. Sabar ya, ngajinya harus sabar. Tinggal 3 rawi, cuma ya Nabi salam alaika ini belum kita jelaskan. Mungkin 3-4 pertemuan ke depan, jika kita benar-benar istiqomah, insya Allah selesai syarah dari kitab Maulid Tiba ini. Semoga Allah mengistiqomahkan kita semua. Amin, Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf, mohon izin, mohon maaf. Saya tidak bisa menemani jamaah sekalian sampai selesai. Nanti dilanjut dengan rawi yang ke-10 doa. Saya pamit undur diri dulu karena ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan. Demikian akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti tetap dibaca sholawat tibil qulub ya. Tibil qulub 3 kali, kemudian li khamsatun minimal 3 kali. Karena informasi hari ini ya mudah-mudahan kita semua selamat ya. Informasi hari ini di Batam bertambah lagi yang terkena wabah ini. Mudah-mudahan kita yang ahli sholawat, ahli zikir ini benar-benar dijaga dan diselamatkan oleh Allah. Usahakan setiap majelis dibacakan tibil qulub dan li khamsatun. Habis sholat, meskipun mungkin masjid kita sudah tidak membaca itu, kalau masjid kami masih kunut 5 waktu, masih li khamsatun setiap habis sholat. Karena kita hanya bisa berdoa. Kalau sudah berdoa, sudah secara zahir berusaha hidup sehat, kok masih saja Allah turunkan wabah itu ke kita, berarti itu sudah di luar kuasa kita ya. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, jamaah kita, orang-orang tercinta dan terkasih kita benar-benar dijaga dan diselamatkan dari wabah ini. Amin, Allahumma amin. Demikian, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinnya mohon maaf ya. Berarti untuk yang manajat itu manajat. Alhamdulillah, kebijakan dari ibu kajian lanjutan kajian Al-Bibai di ke-16 dan ke-17. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan ke ROI yang ke-18. Semoga bisa istiqomah. Amin. Sebelum kita mulai pasal 10, adalah sama-sama kita membacakan sholawat takbir sebanyak 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga dengan istiqomah membacakan sholawat takbir, semoga Allah jauhkan kita dari wabah terutama yang sekarang melanda, yaitu wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke pasal 10, bermunajat dan bermohon hajat. Bagi kita semua yang hadir di sini tentunya mempunyai hajat masing-masing. Marilah kita sama-sama kita sebutkan hajat kita dalam hati kita masing-masing, bertawasul melalui keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa al-qalbi kulli yurja shafaqatuhu min qawmin aw min
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya anbiya Allah. وعلى آلكم وصحبكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمده على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك منها وما لم نعلم، وعلى كل حال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأحزابه وأسراته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم هذه الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين وفي زمرته ومثنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تزمع بعدها أبدا. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صحائف أصحابه الهادين المهديين الراشدين المرشدين ذوي القدر العلي الفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صحائف السابقين الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله حسين وعمين الشريفين إن الله وعند الناس أبي عمرة حمزة وأبي الفضل عباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وجميع الشهادة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشئ هذه البردة سيد شرف الدين محمد البوصيري. اللهم انفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أغصاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال وغث من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا أينما خلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم ومدنا لنا من أمدادهم والحفظنا من لحظاتهم وعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم من بركات علومهم وأنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما ولا عن بابك مطرودا. أم اللهم بفضلك مسيئنا لمحسئنا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصينا. هب لنا جميعا منك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا والآخرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقبضنا عليها غير مفتون ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.